Kembali lagi di Business Talk with HMA. Nah, ada pepatah bilang nih teman-teman, kalau misalnya tak kenal maka tak sayang. Dan itu kita kenalan dulu gak sih dengan dua MC yang super cantik ini ya, dengan aku Tiara dan aku Fadila. Nah, kalau namanya podcast itu tuh nggak mungkin dong kalau misalnya cuma ada hostnya doang, betul? Gak mungkin banget. Betul. Pastinya ada bintang tamu yang super duper menginspirasi kalian, yang super duper keren banget. Keren banget kan? Boleh dong Mas, spill bintang tamunya? Nah, bintang tamu kali ini tuh bener-bener keren tuh. Ini 3 kali lebih. Ya, dia itu sekarang itu udah semester 7 loh, Kak. Semester 7. Semester 7. Dan ternyata dia tuh punya 2 bisnis, kan? 2 bisnis? 2 bisnis. Apa aja tuh? Yang pertama itu dia ada Es Teh Solo. Es Teh Solo. Apa satu lagi? Yang kedua itu dia ada Air Study Room. Air Study Room kayak ruang bimbel gitu? Iya, semacam ruang bimbel kayak gitu. Keren banget kan? Mahasiswa semester 7 udah punya 2 bisnis ya. Super duper keren banget. Kita langsung panggil aja kali ya. Panggil, pasti penasaran kan? Ini dia Kak Randy. Halo Kak Randy, apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik sekali, Masya Allah. Keren sekali nih acaranya, meriah banget ya. Oh ya Kak, sekarang kan lagi liburan nih, kegiatan Kakak selama liburan ini. Sekarang liburannya panjang banget kan? Kegiatan Kakak apa nih? Boleh diceritain sedikit ke kita gimana? Selama liburan ya, kalau misalnya jujur, rebahan. Yang namanya mahasiswa itu ya, memang kalau liburan kan biasanya rebahan tuh hal wajar gitu. Kalau saya sendiri sih liburan ya nggak jauh-jauh beda dari kegiatan nggak libur gitu. Aktif di rumah aja gitu, pegang warung ya kan, kita punya bisnis warung sama ya beberapa side job aja kita urus gitu. Healing nggak Kak? Healing? Pernah healing tapi kecelakaan. Nggak kecelakaan, cuman kejadiannya tidak mengenakan aja gitu healingnya. Jadi saya nggak mau healing lagi. Nggak mau healing lagi gitu. Oke, trauma ya. Trauma ya. Oh ya Kak, boleh spill namanya nggak Kak? Nama lengkapnya? Oke, perkenalkan sebelumnya nama saya Randy Saputra, saya dari Prodi Akuntansi semester 7 ya. Di sini apa nih? Saya sebagai narasumber aja. Salah aja nih. Gitu. Oke. Kak Randy, tadi kan sempat di awal disinggung punya 2 bisnis ya. Ada Es Teh Solo sama Air Study Room. Nah, buat Es Teh Solo sendiri ya Kak, apa sih yang menginspirasi Kak Randy itu hingga pada akhirnya tuh Kak Randy memutuskan untuk membangun usaha Es Teh Solo itu sendiri? Kalau dibilang inspirasi sih sebenarnya nggak ada ya. Tapi kalau yang namanya bisnis pasti butuh inspirasi kan, inspiration to business. Tapi kalau saya sendiri sih bikin Es Teh Solo itu awalnya karena orang tua. Jadi orang tua saya itu di rumah kegiatannya ya rebahan, nontonin TikTok gitu lah ya. Terus akhirnya orang tua ngobrol gitu, kira-kira enaknya bikin bisnis apa nih? Awalnya kita nggak kepikiran itu namanya Es Teh Solo gitu, cuman kita mau jualan es awalnya. Memang ada es kan banyak ya, nggak cuma es teh gitu, ada OS gitu lah ya, merek lain dan sebagainya. Cuman baru kita ingat kalau kita punya sanak saudara di wilayah Jawa gitu, beliau itu punya produksi teh gitu. Jadi kata saya ini bisa nih buat jadi ide nih kayak gitu. Karena kalau orang bikin bisnis itu kan yang dipikirkan pertama biaya pengiriman, biaya lain-lain, kosnya kan, materialnya, kosnya apa segala macam. Nah, kita nggak perlu mikirin itu karena kita sudah ada. Gitu. Jadi, kita bikin teh aja gitu kan. Akhirnya kita coba trial and errornya banyak. Racikannya juga kan pasti setiap bisnis itu punya racikan masing-masing. Itu udah kita coba berkali-kali. Ya begitu jadinya. Akhirnya lambat tahun target market kita sih awalnya nggak nentu ya. Kayak misalnya kita bikin bisnis yang penting ada, ibu bisa ada kegiatan gitu. Di satu sisi saya kuliah, adik saya kan sekolah, jadi ibu saya nggak ada yang nemenin. Gitu. Nah karena nggak ada yang nemenin itulah, ya bangkit lagi bisnis gitu. Ya awalnya gitu aja, nggak ini jalan aja gitu.
dikira tuh misalnya karena dia lagi nonton YouTube terus akhirnya terinspirasi gitu, ternyata dari orang tua itu sendiri ya. Betul. Biar ada kegiatan lain. Biar bisa aja gak gabut gitu ya. Oke. Nah Kak, tadi kan udah dikasih tahu ya kayak mulai bisnis tuh kayak gimana. Nah untuk ST Solo Kakak ini nih, yang ngebedain dari ST Solo lain atau ST lainnya itu apa sih? Sekarang kan ST banyak ya. Itu yang ngebedain itu apa Kak? Kalau dibilang pembeda atau unik ya mungkin kita sih sebenarnya nggak terlalu signifikan sama produk-produk yang lain. Cuman kalau dibilang keunggulan ya pasti kita punya keunggulan. Yang pertama, teh kita itu bukan menggunakan bubuk gitu, jadi bukan bubuk yang instan langsung diseduh jadi gitu, bukan. Karena itu ada pengawetnya juga gitu kan, jadi kurang baik buat kesehatan jangka panjangnya. Yang keduanya kita gula pakai gula murni, jadi gulanya tuh bukan gula biang atau gula yang apa Bikin batuk gitu, bukan, tapi kita memang merek-merek gula tertentu yang ada di merchant gitu, jadi kita belinya murni guys, bukan kiloan yang itu ya gitu. Jadi kayak gitu kita pakai, jadi masyarakat ketika kita sajikan juga langsung kita tuang gulanya di depan konsumen, jadi konsumen langsung tahu kalau itu bukan menggunakan gula yang bahaya, langsung diracik di depan konsumen gitu. Terus cara dibuat mempertahankan kualitasnya itu sendiri gimana caranya tuh Kak? Oke, buat kualitas ya. Sebenarnya kalau kualitas itu kan apa ya? Berbanding terbalik dengan profit sih. Mau bagusin kualitas, profit turun. Mau naikin profit, kualitas turun gitu. Jadi kayak gitu lah. Ya memang namanya bisnis ya. Cuma kalau dari saya sih mau mempertahankan kualitas itu dengan cara memilih bahan baku yang kira-kira sejenis tapi costnya lebih turun gitu. Jadi misal gula yang tadinya kita pakai harga 20.000 dengan kualitas A misalnya, oh ternyata kita ketemu dengan adik kembarnya nih, kualitas A juga tapi harganya lebih murah, misalnya 17.500 atau 16.000. Nah, kenapa kita nggak pilih yang itu? Kan lumayan ngurangin kos gitu kan. Ya satu itu. Yang keduanya, dulu itu saya belum punya mesin capsuler. Jadi kalau itu mungkin capsuler yang kalau di press gitu ya, mesin press kalau kita nyebutnya. Nah dulu saya masih belinya cup yang dipasangnya satu persatu. Oh iya, nah, itu kosnya gede banget dulu, kosnya gede dibanding sealer. Ya mungkin kalau orang bilang sealer kan mahal, ingat ya, itu biaya pertama kali keluar, seumur hidup dipakai kan gitu. Jadi kalau misalnya buat investasi kenapa enggak? Jadi saya beli sealer mesin itu, pakai itu, alhamdulillah nggak perlu mikir kos. Murah kan, satu gulungnya itu kan murah banget gitu. Itu nurunin kos juga. Jadi pada intinya kalau bisnis mau bagus kualitasnya, jangan pernah nurunin apa ya ibaratnya standarnya gitu. Tapi kalau bisa turunin kosnya, karena dengan turunin kos, biaya yang tadinya keluar untuk sesuatu yang A misalnya bisa diatribusikan ke biaya yang lain gitu. Jadi lebih baik lagi kan gitu teman-teman. Nah kakak kan masih mahasiswa kan, terus juga ST Solo ini kalau nggak salah dari tahun 2022 ya, kurang lebih. Ya itu sama aja masih mahasiswa awal-awal gitu kan. Nah, boleh kasih tahu nggak kakak buat modal awal dari bikin ST Solo itu tuh berapa sih, buat teman-teman juga yang mau bikin bisnis, yang mulai bisnis, yang mau mulai bisnis? 15.000 atau 20.000. Gak pakai modal, karena masyarakat PO kan gitu belinya, ya kan? Jadi dengan sistem PO itu kita nggak keluar modal, tapi kita mendapatkan modal dari orang, kita beli, jual, selisihnya kita ambil, kan gitu, ya kan? Nah, sama kayak ST Solo itu awalnya kalau dibilang modal sih kecil banget modalnya, karena gerobak juga dulu kan ibu saya itu waktu masih ada almarhum ayah, itu kita jualan sop iga dulu di Tangerang. Alhamdulillah tuh sop iga tuh ya ramai banget. Cuman begitu saya kuliah, saya pindah ke Bogor dan kita coba buka sop iga lagi pakai gerobak yang sama, itu emang kurang banyak rezekinya. kurang minatnya lah kalau gitu. Emang kata orang itu beda tempat beda rezeki gitu ya. Jadi ya udahlah, kita mundur dari bisnis itu, kita coba-coba lagi dan kita mulai. Jadi kalau dibilang gerobaknya kita udah ada gitu ya. Terus kalau bahan baku, alhamdulillah karena itu saudara gitu ya, kita coba dulu, boleh gitu, karena itu saudara kan gitu ya. Jadi nggak ada modal nih ya. Paling modal kita waktu itu beli cup terus tutupnya sama paling sedotan ya, overhead lain lah gitu, bahasa kalau anak akuntansi semua overhead gitu loh. Kayak gitu. Nah itu buat beli itu pakai uang pribadi kah atau sama orang tua? Karena waktu itu masih orang tua sih, orang tua yang pegang.
Masih orang tua yang itu. Itu 2022 tuh hari ini semester 4. Orang tua itu 3 apa 4 kayaknya, lupa aja juga tuh. Maksudnya jujur masih cukup muda banget ya buat bisa membangun bisnisnya. Betul sih, gak muda gue itu udah tua sih. Mukanya tetap tua gitu. Nah, buat keuntungan per bulannya Kak, itu dari ini Kakak spill dari awal mula Kakak jualan sampai sekarang. Berapa keuntungan per bulan? Kalau buat target profitnya, sebenarnya kalau orang ekonomi mah bilang nih, saya kan dapat ilmu juga tuh, itu ngobrol sama, kalau lihat nih Pak Diam, terima kasih banyak loh. Saya waktu itu ngobrol sama direktur Susu Bodami, ya, itu beliau cerita banyak banget tuh. Salah satunya mengenai strategi target pricing. Target pricing itu juga dipelajari nanti di cost accounting ya. Itu kita kalau bisa profit itu di F&B, food and beverage itu kalau bisa makanan itu 40-50% profitnya gitu. Nah kalau dibilang keuntungan per bulan sih nggak tentu ya, karena itu kan target marketnya bukan ke spesifik mahasiswa, spesifik ke murid, itu enggak. Karena di situ orangnya memang pekerja. Jadi di dekat rumah saya itu ada perusahaan swasta dan itu lalu lalangnya lewat depan rumah saya gitu. Jadi saya ambil kesempatan di situ untuk cari marketnya di sana kayak gitu. Jadi kalau keuntungan sih gak gede banget lah gitu, masih under berarti. Kalau sebulan tuh saya nggak terlalu ngitung banget sih. Kalau harian masih under 300 masih, gitu. Masih lumayan ya? Iya, kan karena memang bukan niatnya buat profit jor-joran gitu, enggak. Kita memang awalnya bikin cuma biar ada kesibukan. Tapi kalau memang mau diseriusin mungkin nanti sih. Karena saya tuh lagi cari ilmunya dulu gitu, masih belajar juga gitu. Masih nyari pengalaman dulu gitu. Berarti outlet ST Solo itu sendiri ada di depan rumah kalian nih? Kalau iya depan rumah gitu. Betul. Karena dia kan bukan franchise. Bukan franchise, bukan merek apa spesifik enggak. Kenapa kita namain ST Solo? Bukan kita mengikuti merek yang lain. Justru kita nggak tahu kalau ada namanya ST Solo gitu ya. Karena ibu saya itu orang Solo. Saya alhamdulillah juga ikut turunan Solo gitu, walaupun ayah saya Sunda. Dan kita ambil distribusi ininya juga dari Solo kan gitu. Jadi kita namain aja ST Solo udah. Gitu. Gitu sih makanya namanya ST Solo gitu. Berarti untuk suppliernya sendiri tuh dari saudaranya kalian sendiri? Dari saudara itu sendiri. Makanya dia nggak ada kos. Kan kalau orang bilang kan itu di Jawa, ke Bogor kan jauh tuh, ya kan? Nah, saya ngakalinnya itu gimana caranya ketika keluarga lagi berkunjung ke Jawa, sekalian saya ngambil barang gitu. Jadi kita stok itu untuk setahun. Oh. Ya, setahun atau 6 bulan ya, pokoknya nggak mesti setahun sih, waktu itu juga 6 bulan, 4 bulan ya, pokoknya sedapatnya ke Jawa ya kita ambil buat barangnya gitu. Berarti kalau misalnya, jadi kalau ada kesempatan buat ke Jawa baru ngambil barang Baru gitu ngambil ya? barang. Nggak kayak misalnya dikirim gitu? Enggak, karena menghemat. Ingat kos itu harus dihemat ya. Gitu. Nah, kakak ke depannya itu bakal bikin cabang lagi kah buat ST Solo yang kakak sekarang ini? Kalau sekarang kan karena saya masih sibuk juga nih, masih banyak yang harus saya perbaiki juga ya. Saya lebih fokus ke diri saya sendiri sih. Tapi kedepannya buat bisnis ST Solo ini, saya pengen coba rebranding lagi. Gimana caranya biar saya punya keunikannya lah. Berarti punya image yang baru. Kayak kalian melihat suatu minuman air putih, misal langsung nyebut itu merek ini. Nah, itu sebuah brand bisnis brand yang sangat baik itu di kepala masyarakat. Nah, saya pengennya ST punya saya itu begitu. Nah, gimana caranya saya lagi pelajarin dulu nih gitu ya. Itu satu. Yang keduanya saya pengen coba buat bangun kembali masalah packaging juga. Karena kan kita belum ada label, kita belum berani gitu. Kita mau daftarin ke BPOM, terus juga kita mau daftarin ke halal juga. Sebenarnya udah halal, udah pasti gitu ya. Cuman pengennya biar ada label biar lebih bagus aja. Biar orang-orang lebih percaya kali. Betul. Terus juga memang kedepannya kalau memang bisa dibuka outlet atau kita modalin untuk mahasiswa, kita buka gitu. Karena kita pengennya ini berguna gitu buat mahasiswa. Sekarang kan mahasiswa susah cari kegiatan gitu ya yang mungkin produktif gitu. Nah, saya pengennya salah satu bisnis saya juga bisa berguna ke masyarakat, itu salah satunya mahasiswa gitu. Keren banget. Niatnya udah bagus banget. Aminannya semoga lancar ya gitu. Amin, semoga lancar kan bisa kita join kan? Ya. Biar Udah ada yang ngobrol aja nih. biar lebih produktif Kak. Iya, katanya biar
tidur Itu juga produktif kok. sambil scroll ya. Iya, scroll. Semoga lancar ya Kak. Amin. Tadi kan udah di spill di awal kan di spill ada punya dua bisnis ya, ada ST Solo sama R Stadium. ST Solo tadi udah dibahas ya, pembahasannya sangat-sangat keren sekali. Inspirasi kalian ya. Nah sekarang kita mau bahas tentang R Stadium nih. Kakak waktu pertama kali ngebangun R Stadium tuh kayak gimana sih Kak? Apa yang terpikirkan oleh kakak kok kayak gua nih harus bangun R Stadium nih gitu. Sedih kalau ceritain. Ya kalau dibilang awal mulanya ini terkait dengan pribadi saya juga sih. Dulu kan saya ke SMK-nya kan nggak di Bogor. SMK saya kan di Tangerang dulu. Jadi tinggalnya saya dulu di Tangerang, ikut almarhum kakek saya sama nenek saya tuh. Dulu itu saya SMK-nya tuh SMK Negeri Kota Tangerang, SMK Negeri 1 Kota Tangerang. Itu di Cikokol, jurusannya akuntansi dan keuangan lembaga. Kalau semoga aja ibu wali kelas masih ingat ya. Enggak, wali kelas udah meninggal, astagfirullah. Lupa saya udah. Nama masih muda itu beliau, baik banget ya. Dulu saya waktu masih di akuntansi keuangan lembaga itu masuk karena almarhum kakek saya itu punya usaha. Jadi saya mikir boleh nanti saya mau ibaratnya bekerja dengan almarhum kakek saya nih gitu, bekerja sama lah ibaratnya gitu. Tapi ternyata ya takdir berkata lain kan, malah pergi meninggalkan dulu nih. Gitu. Nah terus setelah saya masuk di SMK Negeri 1 Kota Tangerang itu, saya kan mengenai akuntansi itu sebenarnya nggak terlalu paham. Jadi saya dulu tuh hobinya tuh ngotak-ngatik mainan mobil-mobilan itu, Tamiya. Jadi Tamiya itu kan spesifik tuh, dia nggak pakai mobil remote biasa, tapi dia kan bisa dimodifikasi gitu. Entah itu dari sasis, entah itu dari roller gitu ya, dari gear dan sebagainya, dinamo, baterai apa. Nah, hobi saya itu sebenarnya di awal seperti itu gitu. Tapi ketika saya masuk di SMK Negeri 1, ambil jurusan akuntansi, buyar udah gitu. Tapi memang saya orangnya suka gitu, ngitung duit. Ngitung duit ya, bukan gitu. Kalau gitu biasa saya nggak mau, apalagi aljabar tuh udah paling pusing saya. Nah jadi di SMK itu saya teman-teman alhamdulillah rame ya, kalau teman-teman ya rame. Cuman memang kalau dibilang deket banget sih enggak, itu enggak terlalu ya. Karena saya itu dulu orangnya cenderung suka bisnis. Jadi saya dulu SMK tuh bisnisnya ada parfum. Jadi parfum botolan kecil gini yang suka kalian temuin di counter. Itu dulu saya beli di distributornya langsung. Gitu. Jadi saya jual ke anak itu profitnya 70%. Berarti emang udah suka bisnis. Jadi saya hari ini stok satu mesin, besok sih udah bisa stok dulu sih. Besok lagi gitu. Jadi perputaran uangnya cepat banget. Gitu ya. Itu dulu kan nggak terlalu setenar sekarang lah ya. Mungkin kalau di Bogor itu ada merek-merek tertentu yang udah menguasai pasar. Kalau dulu memang nggak, di Tangerang itu kecil banget marketnya. Alhamdulillah kita bisa masuk ke sana. Gitu. Apalagi kalau dengar di konter-konter udah 10.000 segini, padahal kita jual cuma berapa 7.000 apa 5.000, itu profitnya 70%. Bayangin. Jadi siapa yang nggak tertarik kan gitu ya? Itu halal ya. Jadi dia itu non alkohol, bisa dipakai untuk sholat gitu, karena emang ada yang dioles. Bisa dioles atau bisa disemprot gitu. Kita ready gitu. Mungkin kalau yang disemprot ya nggak bisa buat sholat kali ya, pasti ada alkoholnya. Itu kalau yang dioles kita non alkohol. Itu sih, itu parfum yang pertama. Terus yang keduanya saya bisnis helm, jual beli helm, alhamdulillah nih kalau yang tahu. Jadi dulu nggak se-hype sekarang. Helm-helm zaman dulu itu mungkin helm-helm kayak R6 punyanya EHK, terus KYT gitu-gitu belum setenar sekarang. Dulu tuh saya jualan susah banget. Jadi saya pulang dari sekolah itu suka diem-diem kabur gitu jualan itu. Kayak gitu. Diem-diem aja, saya nggak ngomong ke keluarga. Yang parfum juga sama. Gitu. Paling ibu sih yang tahu, tapi ibu sekedar udah tahu jualan biasa gitu. Saya waktu jualan parfum itu sama teman saya nih, semoga aja si Paris lihat nih. Paris, semoga aja lihat nih, dia tuh yang nemenin saya waktu jualan parfum itu dulu. Dia hebat loh, dia nyari distributornya bagus banget. Saya tuh lupa nama distributornya, cuman dia jago ini. Hari ini bawa solusi, besok produksi gitu kan sih. Ceritanya gitu kan. Tapi kalau nggak lancar itu saya sama Spurs. Cuman lambat laun ya udah kita pisah. Gitu. Cuman dia nggak tahu kalau saya lanjutin. Dia nggak tahu kan, kita bisa kan, karena itu kegiatan kewirausahaan dulu, ada maksudnya kita jualan, jebret, dia lebih ke akuntansi, dia jago, jadi dia yang ngajarin saya akuntansi dulu, gitu, dia yang ngajarin saya akuntansi juga, ngasih tahu cara-caranya gitu, tapi lambat laun ya udah, gitu, karena saya di akademika itu nggak terlalu bagus di bisnis, akhirnya saya nggak terlalu dideketin kan. Cuman kalau masalah kayak komputer gitu kan dulu ada yang namanya lab komputer.
Nah komputer tuh dulu kalau pada belajar ya gitu, pada fokusnya ngerjain. Nah kalau saya enggak, fokusnya ngotak-atik komputernya, mana yang rusak saya benerin gitu. Dulu saya ngidernya, aneh kan? Jadi ya begitulah kebiasaan saya, memang agak beda. Jadi mungkin itulah yang hal yang bisa dijadiin apa ya, mereka tuh kurang cocok dengan saya. Jadi saya ngerasa saya susah banget nih mau belajar. Jadi ketika saya mau serius kembali, saya mau cari teman tuh nggak ada. Saya mau cari keluar, biayanya berapa sejuta gitu. Saya memang mau bayar segitu sebulan, ya kan? Gitu aja. Jadi saya pikir belajar keluar susah, belajar sendiri nggak ngerti. Ya kalau sama si teman saya yang satu itu ya mungkin dia kan ada kesibukan kan gitu. Jadi saya pusing nih mikirin gimana ya caranya saya biar bisa belajar gitu. Tapi ya mungkin kesalahan fatal saya itu waktu itu masih fokus di luar aja gitu. Tapi saya lewatin dengan apa ya, lapang dada lah ibaratnya ya. Alhamdulillah bisa syukur aja, bisa lulus aja syukur gitu. Akhirnya saya lulus dari SMK Negeri 1, ya nilainya gak bagus-bagus banget, gak buruk-buruk juga gitu. Ya standar lah ya. Kira keluar dari SMK Negeri 1 itu saya masuk kuliah, di situ mulai serius. Karena di kuliahan itu kan diulang dari awal. Jadi kita SMK itu mungkin kalau dikonversi sekarang semester 4 lah, udah belajar semester 4. Karena waktu itu kita udah belajar saham juga. Jadi ketika kuliah diundur kan dari awal kan. Sambil saya ingat-ingat kembali, saya sambil konsep, saya sambil ngajarin yang SMK. Jadi saya dulu ngajar juga gitu. Jadi setelah saya lulus tuh saya online kan, ngajar tapi online. Gitu walaupun nggak sering-sering banget. Itu ngajar dulu online. Setelah itu bayarannya sih mengerikan banget sih. Gitu, mengerikan untuk perut, maksudnya kasihan langsung makan koma habis itu. Parah itu mah bayarannya, wah guru itu bayarannya kecil guys. Ya semoga aja ini di kepemimpinan yang baru nanti lebih mikirin lah. Guru itu parah sih pokoknya bayaran. Jadi dari situ saya kepikiran kayak saya harus berjuang biar gimana caranya saya fasilitasin orang-orang yang memiliki nasib yang sama kayak saya waktu dulu gitu. Nah makanya waktu saya mau mulai karir di tempat private class itu atau bimbingan belajar itu, saya coba trial class di kelas saya sendiri. Jadi kelas saya sendiri saya jadiin itu gitu loh. Karena sebelum saya ke kelas saya sendiri itu kan saya kerjasamanya sama kampus lain, boleh disebut ya? Boleh ya. Jadi di kampus itu swasta sebenarnya, tapi ada yang negeri, cuman saya nggak nyampe ini banget sih. Habis itu saya keluar dari yang negeri itu. Kalau yang di swasta saya alhamdulillah ada 3 kampus yang koneksinya sama saya juga. Itu saya pegang itu di Unpam, UMT, sama apa tuh satu lagi? Saya lupa tuh yang di depan Tangsit itu. Saya lupa namanya. Itu pokoknya yang saya ingat sih Unpam UMT karena itu banyak langganan di situ. Gitu. Jadi saya sama kampus-kampus itu belajar bareng. Setelah lambat laun dia punya angkatan baru, saya ngajarin. Gitu, saya pinternya gitu, saya buka gitu karena saya udah tahu siklus mereka belajar. Kalau kita kan belajar siklus akuntansi ya. Kalau mereka siklus belajarnya seperti apa? Hari ini apa, besok apa, saya udah tahu semua. Akhirnya saya mulailah di sana. Gitu. Jadi kalau dibilang motivasinya apa? Ya karena saya sendiri kesusahan dan saya nggak mau orang lain merasakan itu. Gitu. Akhirnya kakak menyediakan ruang untuk orang-orang yang juga kayak kakak dulu ya, jadi biar nggak kayak kakak, biar nggak kayak kakak. Betul, biar nggak ikut merasakan. Dan itu emang efektif sih. Jadi waktu pertama kali saya kuliah banyak banget itu temen kelas saya itu yang di luar dari akuntansi. Mungkin kalau dari akuntansi bisa dihitung 1-2 lagi, bahkan nggak nyampe 5 gitu. Teman sekelas saya itu. Saya kelas F ya akuntansi, 7 F akuntansi itu. Jadi teman-teman saya itu sebenarnya banyak yang di luar dari akuntansi dan itu kesulitan sekali. Saya ngerasain banget sih. Makanya saya waktu itu benar-benar saya sendiri juga berjuang buat diri saya sendiri gitu. Boleh ditanyakan ke mereka lah. Saya sehari itu belajar mungkin bisa 8 jam, 9 jam. Jadi yang administratif belajar, saya sambil makan sambil belajar gitu. Makan gitu kan sambil ngeliatin YouTube, sambil ngeliatin buku gitu. Alhamdulillah kakak saya itu dulu kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jurusan akuntansi juga. Ya bedanya mungkin 2 tahun setahun sama saya. Jadi begitu dia belajar, saya juga sambil nanya-nanya gitu. Cuman dia tuh juta gitu kakak saya tuh bayarnya. Jadi kalau saya nanya gitu agak pelit lah gitu ya. Ya kata saya ini ya wajar lah ya, mungkin dia juga udah pusing sama urusan. Jadi saya belajar gitu kan. Setelah saya belajar itu saya langsung ngasih tahu ke teman-teman saya gimana cara ngerjain gitu, awalnya kayak gitu. Tapi setelah itu ada yang bilang gini, saya nggak boleh nyebut orang, kasihan dan takut senasib sama saya gitu kan. Dia bilang gini, Ren boleh nggak kalau misalnya saya belajar sama kamu sendiri tadi gitu. Itu tuh sebelum saya ada Stadium ya, boleh nggak saya mau belajar sama kamu sendiri tadi gitu. Kalau sendiri gimana caranya? Kan saya bilang gitu, saya nggak tahu rumah kamu siapa, saya juga nggak kenal kamu kan karena emang waktu itu kan COVID online kan gitu.
Jadi saya nggak tahu kamu rumahnya di mana, saya kenal kamu juga enggak, biayanya pun saya nggak ngerti gimana kan gitu. Kata dia, nggak apa-apa, udah pokoknya nanti gampang diurus aja gitu. Nanti kamu datang aja ke tempat saya di A, di B, di C. Kalau enggak kita online, ya apa sih, Meet ya, Zoom, Meet, Google Meeting gitu kan. Kira coba sekali pertemuan cocok. Jadi dia waktu belajar umum sama saya, aman tuh kan, mikir bener. Tapi pas begitu dia sendiri, treatment saya kasih, lancar. Jadi ngerjain soal langsung selesai, bagus. Kata saya, kalau misalnya ke dia bisa, harusnya ke orang lain juga bisa. Karena dulu tuh saya lesnya cuma di PC. Mungkin kalau yang tahu tuh PC tuh ya. Saya juga sebenarnya pengen masuk ruang guru ya. Jelasin dengan guru nih. Terus saya mau masuk ruang guru, cuma sih nggak tahu kalau ruang guru itu mungkin bisa akuntansi atau enggak, saya nggak tahu. Gitu. Karena keahlian saya kan di akuntansi. Gitu kan. Saya emang nggak ahli matematika aljabar gitu, enggak. IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris saya nggak terlalu itu. Cuma kalau akuntansi iya. Gitu. Jadi, saya pengen coba ke yang lain gitu. Tapi ternyata nggak ada. Sekalinya saya nemu tempat, harganya tuh 1 juta, 2 juta. Jadi, udah enggak. Saya bilang gitu, enggak. Siapa yang mau bayar segitu besarnya dengan orientasi mereka mencari nilai aja di kampus? Karena emang maaf nih, ini fakta ya, tolong jangan ada yang marah nih. Takutnya sebagian besar mahasiswa itu hanya mencari nilai, gitu. Tidak berorientasi, ilmu ini nanti bakal berguna untuk kehidupan. Enggak. Kalau itu mungkin cuma 20-30%. Seperti kata Pak Monan, ada yang 50, ada yang 20, ada yang 30. Gitu. Nah, kalian ada yang 20%-nya, 30%-nya, atau 50%-nya nih, gitu. Atau jangan-jangan yang berapa persen gitu, saya lupa. Maaf ya pemenang ya, bukan lupa nih. Jadi benar memang kata beliau, ada beberapa mahasiswa yang orientasinya untuk kerja dan ada beberapa mahasiswa yang orientasi nilai nanti lulus. Dan saya lulus sudah kelar. Nah makanya ketika saya pikirin itu les, ada yang biaya sampai 1 juta, 2 juta, orientasinya untuk apa? Gitu. Kan yang orientasinya untuk nilai doang, mana mungkin dia mau bayar segitu? Mending dia bayar dosen langsung dapat aja. Gak itu kan hasil maaf ya. Iya, gak kita dekat ya. Gitu. Mending gitu kan. Gitu. Makanya saya pikir gimana caranya saya bisa bikin suatu forum belajar, karena saya juga dulu ikut forum belajar 3 sekutu ada di profil saya mungkin. Itu kita dulu gratis, belajar gratis. Jadi kalau ada yang mau belajar MTK monggo, sama yang pengajar MTK, IPA yang monggo sama IPA. Kalau saya yang khusus ekonomi, itu kewirausahaan dan sebagainya. Jadi ketika saya pikir, siapa yang mau bayar segitu gedenya? Tapi kalau saya mau bikin tempat les, berapa biayanya kan gitu. Dulu itu murah banget teman-teman. Dulu itu masih 10.000 sekali pertemuan. 10.000. Jadi saya pikir gini, ini kan masih online, masih apa? Jalan mereka bayarnya kuota saya kan gitu. Saya dulu nggak pakai wifi, karena di rumah itu memang baru pindahan juga, jadi nggak tahu tuh bisa wifi apa enggak kan gitu ya. Providernya juga kita nggak ngerti, biaya langganan itu berapa, servisnya berapa, costnya berapa, kan kayak gitu pasti ada lebihnya dong. Gak mungkin dong dia kuota unlimited, FUP-nya nggak ada, pasti ada hook-nya. Nah makanya ketika saya coba 10.000 itu, bagus nih, banyak gitu kan, pada mau gitu. Setelah itu lambat laun, setelah saya kerja sama kedua kampus itu, makin mepet lah itu jamnya. Makanya buat kalian nih yang mau coba belajar, pikirin deh 3 elemen ini aja. Waktu, uang, ilmu. Waktu, uang, ilmu itu isinya dunia sebenarnya. Punya waktu, punya ilmu, bisa dapat duit. Gitu. Catat ya Bang. Punya waktu, punya duit, bisa dapat ilmu. Kalian kuliah kan? Nyumbangin apa? Nyumbangin waktu, nyumbangin duit, dapat apa? Ilmu. Kalian punya ilmu, punya waktu, ya kan? Bisa dapat apa? Duit. Gitu. Mau dapatin waktu, bisa. Kalian punya ilmu, punya duit. Duit yang kerja. Gitu. Kalian dapat waktu kan? Gitu. Jadi orientasinya kalian bisnis, kalau bisa itu uang yang kerja sama kalian. Tapi kalau saya sih belum ke sana orientasinya, karena semuanya itu kan ada namanya pendapatan aktif dan ada pendapatan pasif ya. Balik lagi ke motivasi yang tadi, ya paling itu sih, nggak ada lagi. Jadi menurut saya bikin Airstadium ini karena saya merasakan dan saya tidak ingin orang lain merasakan apa yang saya rasakan. Itu aja. Jadi saya membuat forum belajar, gimana caranya ini biayanya murah, tenaga pengajar bagus kan? Tenaga pengajar Airstadium juga dari kuliah Unpad. Iya kan? Gak mungkin dong untuk Unpad apa ya ibaratnya kalau oleh Unpad untuk Unpad dan apa gitulah bahasanya lupa. Ya pokoknya untuk mahasiswa lah gitu ya, dari mahasiswa untuk mahasiswa kayak gitu. Jadi saya orientasinya dan motivasinya pengen biar orang tuh nggak merasakan akuntansi nggak sulit kok gitu. Cuman nggak gampang aja. Kayak gitu sih Bali. Nah, keren banget sih kalian
bisa menyediakan tempat buat kita juga mahasiswa kan ya. Oh ya Kak, buat strategi Karendi untuk menarik mahasiswa biar tertarik sama Air Study Room itu apa? Apalagi sekarang kan banyak maba-maba nih yang baru masuk, itu strateginya seperti apa? Teknik marketing. Saya pernah, mungkin teman-teman yang mau belajar bisnis juga boleh silakan kalian buka buku namanya Sun Tzu, dia itu jenderal perang dari Cina ya. Itu ada bukunya warna merah. Kalau saya beli buku itu kayaknya nggak di bawah, masih bawah 100.000 itu beli. Itu di situ banyak strategi bisnis. Sebenarnya itu strategi perang, tapi bisa dijadikan strategi bisnis. Itu juga referensi dari direktur itu juga. Ya. Banyak strategi yang bisa saya lakukan. Salah satunya everybody is marketer. Jadi siapapun dia adalah marketer saya, marketing saya. Mulai dari tenaga pengajar, admin, sampai ke member anggotanya itu ada marketing. Maksudnya apa? Jadi saya nggak perlu nyawa bagian marketing, nggak perlu nyawa bagian media, nggak perlu. Kalau misalnya orang itu bisa marketingin bisnis saya, kenapa enggak? Contoh, saya bilang ke anak-anak, pokoknya kalau nanti ada yang kesusahan dalam belajar, gitu, tawarkan ke dia. Jangan yang jago lu tawarin, kata saya gitu. Karena gini teman-teman, orang sakit pasti butuh obat, orang sembuh mana butuh obat, orang sembuh hanya butuh vitamin, biar dia awet, gitu kan. Nah, kata saya gini, kalau nawarin jangan ke orang yang udah jago, tawarin ke yang belum jago. Karena dia kesulitan di situ. Karena emang tujuan awal saya sana, biar dia bisa, kan gitu. Jadi kalau tawarin ke jago ya sama aja kayak nawarin obat ke orang sembuh, kan gitu. Kecuali nawarinnya vitamin, gitu. Misalnya dia udah jago akuntansi nih, dia jago akuntansi, terus dia butuh pemahaman lebih untuk bekerja misalnya, baru kita tawarin nih program untuk bekerja, gitu misalnya. Kan masuk kan. Jadi kalau balik lagi ke everybody is marketer, saya nyajiin buat anak-anak, ajakin teman-teman kalian, nanti kalian dapat fee kembali. Namanya di saya ada namanya anggaran komisi, referral fee namanya. Jadi kalau teman-teman dari Air Study Room ngajak keluar gitu ya, nanti kita kasih bonus. Gitu. Tapi jangan tanya bonus apa ya. Kayak gitu. Itu yang pertama sih. Yang kedua, saya juga berusaha buat masuk ke dalam lingkungan mahasiswa itu sendiri. Makanya itu tadi saya jadi asdos, saya jadi apalagi tuh tenaga pengajar responsi, itu saya biar masuk ke dalam mereka itu. Jadi ketika mereka ikut responsi, yang namanya responsi itu pasti pelajaran yang paling susah bagi mereka, kan gitu. Karena mereka susah, pasti kan mereka sakit di sana. Ah, gue sakit nih masalah akuntansi nih, butuh dokter, butuh obatnya. Saya datang, nih jasa saya untuk mengobati, cocok nggak? Kalau cocok ikut, saya gitu. Jadi kayak gitu, jadi kayak gitu. Jadi jangan malu untuk turun. Kalau saya pasti gitu. Selagi dia ada celah, ada apa ibaratnya opportunity, kesempatan, saya masuk. Kan kenapa enggak? Kan gitu kan? Jadi sebagian besar memang saya dapat membernya ya dari sana, dari responsi atau dari asdos. Kalau secara online dan sebagainya saya nggak mau ambil resiko sih. Kadang kita bayar mahal tapi nggak dapat apa-apa kan gitu. Jadi kalau dibilang bagaimana caranya untuk menarik minat, ya satu itu sih. Yang kedua masalah output, ya. Kan ada input, proses, output kan. Kalau input dan prosesnya pasti anak-anaknya masuk, diproses, diajarin, dan outputnya apa gitu. Alhamdulillah selama ini di Air Study Room sih ya nilainya bagus-bagus aja gitu. Bagus-bagus dan memang karena orientasi mereka awal untuk nilai. Kalau ditanya emang ada anak Air Study Room yang udah kemana-mana gitu, sebenarnya ada juga beberapa mahasiswa Air Study Room yang kita sediakan untuk ikut ke lomba-lomba itu. Kemarin tuh ada namanya OSH 2024, NSSC 2024, terus ada OAPM yang ada di Politeknik Negeri Jakarta. Mungkin kalau yang ikut pernah, tapi kita gugur sih di OAPM. Cuman kalau di kayak OSH itu alhamdulillah ada yang emas juga kemarin, banyak gitu. Dan itu bisa masuk ke Dance Award gitu. Alhamdulillah kita disupport. Jadi saya selama di kampus itu kan dekat dengan beberapa dosen ya. Ingat ya, jangan pernah caper sama dosen gitu. Caper dengan dosen itu caper nilai dan caper ilmu. Jangan cari perhatian dengan cara kayak apa, udah dulu lah ya, bahasa anak sekarang dulu gitu. Janganlah ya, jangan kayak gitu, jangan biasain lah ya. Usahakan caper dengan dosen itu caper dengan nilai dan wawasan kalian gitu. Dengan begitu dosen itu mendekati kalian karena ilmu kalian gitu. Bukan karena mereka butuh untuk jadi apa, ibaratnya ya tangan kanan lah gitu, enggak. Tapi dia pengen gimana cara ilmu kalian tuh gak sia-sia, maka nanti dia bimbing gitu. Itulah fungsinya sebenarnya dosen, untuk membimbing mahasiswa itu sendiri. Kalau dia melihat ada potensi, kenapa enggak, itu harusnya yang harus dibimbing gitu kan, gitu aja. Nah makanya Air Study Room itu selalu saya tekankan sekarang buat ikut olimpiade terus. Lomba olimpiade itu pasti ada.
Cuman ketika saya tawarin ke mereka jarang ikut, mungkin bisa dihitung jari. Ya karena tadi orientasi buat nilai gitu, bukan outputnya bukan buat kesana gitu. Kecuali emang orangnya pengen nyari personal branding. Betul kalau ikut Olimpiade kayak gitu itu dibutuhin banget tuh. Karena di CV itu nanti bisa kita cantumin dan HRD kan melihat, oh keahlian dia di akuntansi. Kalian masuk nih posisi finance, posisi apa lagi misalnya akuntan gitu ya, akuntan internal. Pasti kan ketika melihat, oh dijauhin udah ada akuntansi nih lomba gitu kan itu jadi nilai plus kayak gitu. Nggak harus magang. Nah, magang itu ya ibaratnya penting aja. Cuman kalau kalian ada nemu tempat yang mungkin untuk fresh graduate gitu kan, lulusan ini gini tanpa pengalaman. Nah, jangan kalian tergiur dengan yang kayak gitu. Karena belum tentu yang tanpa pengalaman itu dia nggak pilih-pilih, bukan. Dia itu tetap pilih-pilih. Cuman dia lihat track recordnya bagus nggak akuntansi, makanya disuruh kan ngirim transkrip nilai kan gitu. Dia ngeliat ntar bagus nggak nih akuntansi gitu. Jangan-jangan dia masuk ke sini karena nggak ngerti, ya kan gitu kan bahaya juga dia kan gitu. Makanya kalau dibilang ikut lomba-lomba gitu ada fungsinya apa enggak sih? Ya ada pasti. Kalau magang itu justru lebih bagus lagi. Cuman magang itu jangan dijadikan patokan utama juga. Terus juga jangan sampai kalian mentang-mentang ditawarin magang tapi posisinya nggak sesuai gitu kan, kalian ya aja jangan. Usahakan magang itu dengan posisi yang sesuai gitu. Misalnya kalian akuntan, ya udah posisi jabat finance gitu, audit, akuntan pajak, minimal banget pajak lah itu. Pajak tuh banyak banget tuh lowongannya gitu. Jadi kayak gitu. Jangan posisi apa misalnya bagian UI, UX, juga desain kalian ambil juga. Nah, itu kan rada gimana gitu. Kecuali emang kalian mau belajar hal baru gitu ya, baru boleh. Kayak gitu sih paling buat masalah teknik-teknik. Nah, kalau boleh tahu tuh sekarang di Study-Room tuh pengajarnya ada berapa sih? Waduh, ini agak-agak ini ya, bahaya nih pertanyaannya. Kalau tenaga pengajar tuh kita selalu ada perputaran lah. Dulu itu saya sendiri doang. Megang cuma 4 kelas dulu. 6 kelas dulu. Jadi selama seminggu itu ya saya nggak ada berhentinya. Gitu. Mas tadi bilang, kalau ada yang nanya, emang bisa lu kuliah sambil bisnis? Enggak. Karena kalau kuliahnya itu reguler, sekalian ikut bisnis, nggak bakal bisa balance. Gitu. Kan anak akuntansi kan ada aset, utang, modal gitu kan. Yang namanya mau dapat ilmu, ya harus luangin waktu sama tenaga. Kalau uang dan kalau waktu dan tenaga kalian habis di bisnis, kapan kuliahnya? Gitu. Kecuali mungkin kalian anak ekstensi, masih bisa. Kalau udah anak reguler ikut bisnis, aduh sulit itu. Pasti harus ada yang dikorbankan. Kayak gitu sih paling kurang lebih kayak gitu sih. Buat menciptakan kelas agar suasananya tuh saat pengajarnya jadi efektif itu gimana caranya kalian? Menciptakan kelas biar efektif. Iya, biar pas ngajar tuh ilmunya tuh nyampe gitu ke mereka. Oh ya, mengenai tadi tenaga pengajar juga belum sih, tapi nyangkut di sini. Kalau masalah tenaga pengajar kita saat ini udah ada 6 berarti. 6 tenaga pengajar dengan dia itu matkulnya mikro makroekonomi, terus ada akuntansi perpajakan, akuntansi keuangan dasar sampai lanjutan dipegang sama saya, statistika insya Allah, terus sama apa lagi ya kemarin tuh saya lupa, nggak terlalu hafal sih saya tuh. Satunya lagi tuh bukan pelajaran wajib sih dia, satu lagi. Tapi saya lupa, soalnya saya nggak terlalu dekat sama orangnya. Gitu. Nah, untuk tenaga pengajarnya itu dari semester berapa aja kalau boleh tahu? Kalau dari tenaga pengajarnya ya itu dia sih sekarang 7. Macam sih ada yang 7, ada yang 5 kemarin. 7, 5. Iya 7 sama 5. Saya nggak terlalu, soalnya nggak deket, udah lama nggak ngobrol, kan liburan dia kan, jadi nggak pernah ngobrol sama saya gitu. Kadang kalau saya chat dikit nggak langsung balasnya lama gitu, atau lagi sibuk, lagi liburan, kita nggak enak juga ya. Jadi udah agak lupa gitu. Kalau masalah biar apa tadi yang menciptakan suasana efektif ya. Nah itu sih sebenarnya problemnya nih, sudah terbuka banget ya. Semoga aja nih kampus mendengar gitu. Semoga aja kampus mendengar. Saya tuh sudah coba berkali-kali buat nyari support ya dari pihak eksternal maupun internal. Kalau dari eksternal tuh saya pengennya ada orang yang bantu kita untuk hal fasilitas, mulai dari ruangan kelas sampai ke hal-hal kecil lainnya lah, papan tulis dan sebagainya. Saya pengennya sih mungkin kita punya tempat duduk satu. Tapi ternyata memang dari pihak eksternal itu kurang berminat gitu, karena dia mungkin melihat potensi bisnisnya yang kurang ya. Karena orientasi saya sebenarnya sosial, mungkin bisa membantu yang lain aja gitu.
kalau pihak internal, alhamdulillah kemarin saya udah ngobrol juga tuh dengan salah satu internal kampus lah, nggak bisa sebutin namanya. Saya bilang, Bu, saya minta tolong buat difasilitasi nih Bu, gitu, tempat nanti kita mutualisme aja, gitu. Gimana caranya biar saya juga mau cetak banyak mahasiswa yang nanti ikut lomba, gitu. Karena kan akreditasi kampus itu harus dipertahankan, gitu. Betul kan? Masa iya sih nanti lulusan Pakuan, jurusan akuntansi, terus pas lulus dia nggak ngerti akuntansi, gitu kan? Banyak loh saya nemuin mahasiswa kelas atas yang dia itu bahkan persamaan dasar akuntansi aja dia lupa, gitu. Serius, saya banyak nemuin kayak gitu. Jurnal aja debit kredit dia bingung, gitu. Jadi jangan kaget kalau tahu lulusan Pakuan itu kadang diremehin. Saya tuh paling gak mau kayak gitu. Saya tuh pengen gimana caranya ketika saya sudah diterima di suatu tempat, saya bisa berguna buat tempat itu dan saya bermanfaat. Makanya salah satunya saya pengen banget bekerja sama dengan Pakuan. Semoga saja saya difasilitasi ruang. Asalnya bebas, mau ada AC-nya mau enggak juga nggak apa kok kan gitu. Kayak kemarin ya, waktu seleksi UAPM itu saya seneng banget loh. Saya disediain sama kampus fasilitas ya. Itu saya dibolehin pakai ruangan Deltutol tuh yang di lantai 3. Terus saya belajar di situ ya aman minta ampun. Saya di kelas itu cuma 3 orang. Karena emang anggota kita kan 3 tim, tiga orang kan. Cuman yang ada 3 tim jadi 9 orang. Cuman yang belajar intensif sama saya itu cuma 3 orang. Gitu. Itu ada si mungkin tahu lah kalian Nisa sama Kaipah gitu ya. Itu belajar sama saya tuh waktu UAPM. Enak banget tuh. Ngebutnya cepet banget. Padahal itu harusnya pelajaran semester 5 mungkin, tapi saya kebut di situ. Gitu. Enak banget tuh belajar. Jadi mungkin saya bilang Stadium itu bisa lebih maksimal dan lebih efisien kalau ada fasilitas. Dan jangan kaget lagi, biaya bisa saya turunin. Kenapa? Karena kos yang kita hadapi itu transport, makan itu bisa kita hilangin, bisa kita kurangin dengan cara ada fasilitas yang dekat sama kampus. Itu aja udah. Jadi kalau dibilang gimana cara menciptakan suasana yang nyaman, yang pertama saya pengennya fasilitas dulu lebih bagus. Karena dengan fasilitas itu anak-anak nggak bakal bisa kepikiran lagi, pasti fokus dia belajar. Yang kedua, berikan tenaga pengajar yang berkualitas dan berpengalaman. Gitu. Karena contoh gini. Yang mungkin ini sebagian mahasiswa Pakuan nih ya terutama, mungkin mereka pernah lah merasakan kalau asdos itu kadang kagak nyambung kalau ditanya. Banyak kejadiannya kayak gitu. Asdos itu paling takut ditanyain kadang. Ada loh yang begitu, jangan kaget. Emang kalau di kampus itu saya pernah mungkin ya beberapa asdos gitu yang bilang saya tuh keahliannya di A, tapi kenapa saya diposisikannya di B? Ada loh yang kejadian kayak gitu. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang kan udah berganti tuh jadi 2 anak. Saya nggak ngerti lah kalau misalnya yang sekarang tuh gimana. Nah, menurut saya tenaga pengajar itu pengaruhnya besar banget, gitu. Karena dengan itulah ilmu bisa disampaikan, kan gitu. Tapi kalau perantaranya aja kagak benar, gitu kan. Kalian punya barang harga 1M misalnya, diantar ke pelosok, pengantarannya pakai transport A misalnya. Transport A-nya butut misalnya gitu, jelek, gitu kan, tidak berkualitas. Harga 1M aja bisa jadi 1.000 nyampe pelosok, kan gitu. Gara-gara pengiriman yang nggak benar. Nah, sama seperti ilmu juga gitu. Ilmu yang baik disampaikan dengan baik juga. Kalau yang penyampainya tidak baik kan mana mungkin nyampe dengan bagus kan gitu. Jadi yang pertama masalah fasilitas, kedua tenaga pengajar. Yang ketiganya kalau bisa berikan dia motivasi gitu. Motivasi kasih kayak misalnya ketika pernah saya nemu mahasiswi gitu ya perempuan soalnya dia curhat ke saya susah banget sih belajar akuntansi, saya dapat nilainya sebelum gabung sama saya kan kok bisa saya bilang gitu, kenapa emang saya nggak ngerti gini. Oh ini mah bukan ininya, saya bilang gitu, kamu salah di bagian ini, coba deh kamu coba. Jadi saya berikan treatment. Jadi kalau usahain nih kalau ada teman lagi curhat, jangan pernah kompor-komporin dia gitu. Ini pelajaran juga nih, jangan pernah kompor-komporin dia gitu. Kalau bisa kasih solusi, masalah dia mengerjain apa enggak berbelakangan gitu. Kalau dia orang bagus benar-benar pasti menerima solusi dong. Tapi kalau kalian juga harus benar ngasih solusinya kan gitu. Jangan nyampe ngompor-ngomporin. Nah mahasiswa juga begitu, ketika dia mendapatkan soal yang sulit, lalu kita kasih solusi dan kita coba lagi, bisa. Tahu nggak apa yang dijadiin mereka kenangan? Tutorial atau cara dari kita dan nama kita yang diingat. Gitu. Jadi treatment yang paling saya senangin banget ya ketika menyampaikan ilmu itu sendiri. Gitu. Itu sih paling dari Stadium. Nah Kak, untuk Stadium ini ya, karena pasti banyak maba-maba nih ya. Terus gimana sih cara daftar di Stadium KKN itu sama biayanya nih? Aduh, cara daftar dan biaya lagi. Biar orang tuh tertarik lah sama.
Kalau kalian mau lihat Air Study Room nih, kalian pokoknya cari aja yang ada logonya ini di Instagram nih guys. Cari aja. Ya, ada nih nanti gitu. Ada nama Instagram? Ada Instagramnya Air Study Room. R_study_. Nanti cantumin aja ya. Cantumin di bawah nanti ada. Gitu ya. Nah nanti di situ teman-teman bakal diarahin buat ke WA ya. Jadi nanti ada WA bisnisnya. Di situ ada etalasenya juga. Itu bisa dilihat mulai dari yang SMK sampai kuliah itu ada. Pilihannya pun banyak. Ada yang sekali pertemuan seminggu, 2 kali pertemuan seminggu, 3 kali pertemuan seminggu. Mata kuliahnya pun beragam. Jadi kalian bisa pilih aja di sana. Pembayarannya juga ada tata caranya. Kalau masalah harga, sebenarnya harga itu berubah sih. Yang sekarang juga belum tetap. Karena paling murah itu kita 100. Paling murah. Paling mahalnya itu di angka 300. Kalau ilmu yang lebih mahal lagi ada private. Tapi jangan coba-coba ya. Jangan pede ya. Soalnya bukan nggak boleh. Tapi takutnya dengan jadwal yang belum transparan, saya belum bisa kasih tahu gitu. Kecuali kalau kalian mau daftarnya terlambat nggak apa-apa, ntar kita kejar target gitu. Kalau private sendiri itu berkisar di angka 500 sampai 700 sebulan. Itu kita bikin gimana cara under sejuta lah gitu. Itu juga doain aja semoga dapat tempat. Jadi semua informasi ada di Instagramnya dong. Betul, ada di Instagram, nanti teman-teman bisa lihat khususnya mau apa nih. Tapi kalian tuh jangan langsung kayak stadiumnya. Kalau bisa cobain dulu dah sensasinya di kuliahan gitu. Kalau udah sakit baru datang ke stadium ya, jangan belum sakit datang gitu. Soalnya biasanya kalau orang yang udah jago datang dia nggak lama bubar gitu. Tapi kalau udah sakit kan dia diem terus jadi. Ya gitu. Jadi buat teman-teman nih bisa langsung nanti cek Instagramnya aja ya. Tenaga pengajarnya ganteng-ganteng kok. Cakep juga lagi. Cakep lagi. Makin semangat aja. Makin semangat aja ya gitu. Gimana sih cara Kak Randy menyeimbangkan antara waktu kuliah kakak sama bisnis kakak? Gimana bagi waktunya tuh Kak? Bagi waktu bisnis dan kuliah. Betul. Pokoknya kalau kuliahnya beres ya saya bisnis gitu aja. Kan jadi kalau stadium itu kan kalau ST ya, kalau ST dulu nih. ST itu kan kita buka dari pagi sampai malam nih. Kadang jam 7 itu kita baru tutup atau jam 8. Itu yang jaga ada orang tua, aman lah ya gitu. Cuman kalau kita udah pulang dari kampus atau kegiatan stadium langsung saya jaga. Biasanya kayak gitu. Tapi kalau udah kecapean banget ya paling saya izin ke ibu. Tapi cuma ibu saya juga ngizinin. Masih jagain juga kan gitu di ujungnya. Jadi paling kalau misalnya bagi waktu, saya pertama atur dulu stadiumnya. Jadi gimana caranya stadium itu biar klop jadwalnya dengan kampus, karena jujur yang paling sulit itu nyimbangin waktunya gitu. Kampus itu ngasih waktu agak lama, belum lagi kalau udah masuk dia kadang berubah dosennya, mau berubah hari gitu. Itu pusing tuh saya tuh kalau ngatur jadwal. Satu itu ya. Nah jadi ketika udah stadium udah los nih, pokoknya udah klop, udah tenang gitu hidup saya. Jadi tinggal ngeliat di kampus apa yang kurang, segala macam, baru saya urus di rumah. Kayak gitu sih paling dulu waktunya. Terakhir Kak, pesan buat teman-teman yang nonton nih, gimana sih buat yang masih ragu dengan bisnis, kasih pesan-pesannya Kak biar mereka tuh terinspirasi. Emang kalian terinspirasi? Bermanfaat banget loh Kak. Kita aja di sini langsung terbuka nih. Gini, kalau bisnis itu jangan pernah bisnis sendiri. Ya emang sih, gak ada yang bisa dipercaya di dunia ini ya, dari yang bisa sempurna. Utamakan bisnis itu karena pertama ada hal baik dulu dari diri kalian. Jangan sampai bisnis itu karena gue pengen cari itu biar jadi orang kaya. Ya bener emang, tapi jangan nyampe kayak gitu juga gitu. Tetap harus ada iman kalian yang mendampingi lah. Harus kuat lah imannya pokoknya gitu kalau bisnis. Emang kalau udah orientasinya untuk sosial ya sosial, untuk profit ya profit gitu aja. Jangan dicampur adukan karena memang itu dua hal yang berbeda. Sosial nggak dapat profit, profit nggak dapat sosial. Sekarang perusahaan mana sih yang gede banget tapi dia punya sosial yang tulus? Kan nggak ada. Begitu juga sebaliknya, perusahaan sosial mana yang punya profit sebesar itu? Nggak ada. Gitu. Jadi kalau dibilang memulai bisnis, mulailah apa yang kalian suka dulu. Contoh, saya suka belajar, saya suka akuntansi, saya bikin les. Saya suka minum minuman teh, saya suka teh sebenarnya. Dari SD tuh saya minum teh. Tapi ingat ya, jangan minum teh banyak-banyak karena manusia dalam satu hari itu hanya bisa mengkonsumsi 50 gram gula. Ya ingat tuh 50 gram gula. Kalian kalau minuman botol yang berwarna, yang berasa ataupun makanan, lihat di ingredientsnya. Itu biasanya nanti ada gula, itu kandungannya berapa gram. Ingat, manusia itu cuma bisa mengkonsumsi 50 gram gula sehari. Jangan lebih, jangan. Kurang sih nggak apa-apa, bagus. Kalau lebih jangan gitu ya kalau bisa. Itu sih untuk pesan dari saya sih pokoknya jalani bisnis itu dengan baik, utamakan restu orang tua
dan jujur. Udah jujur itu. Pokoknya kejujuran itu nomor 1. Gitu. Kayak gitu sih. Oke, terima kasih Terima kasih udah ngeluangin waktunya berbagi hal-hal yang sangat menginspirasi sekali. Inspirasi sekali. Jujur kita yang ngedengerin aja juga langsung masuk. langsung terbuka wawasan kita. Betul. Kalau kita setelah ini buka bisnis ya, boleh nyanyi caranya ya. Tapi saingan nih. Aduh, jangan deh. Kenapa emangnya Kak? Nggak apa-apa, cuman khawatir aja gitu. Nanti kesering-sering ke psikolog loh. Gitu loh. Bagus. Memang anak muda itu harus banyak inspirasinya. Tapi kebanyakan inspirasi tanpa gerak itu percuma. Motivasi tanpa aksi hanyalah ilusi. Makanya kalau punya motivasi, saya langsung aksi gitu, jangan nyampe enggak. Ya, coba aja, mumpung masih muda. Kalau udah tua mah susah. Kan gitu. Ya gitu guys. Baik, terima kasih untuk Kak Edi. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan juga jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube HMA. Karena channel ini memberikan banyak sekali video-video yang bermanfaat yang menginspirasi kalian. Jadi kalau kalian nggak follow, kalian akan rugi. Oke? Lagi yang mau mulai bisnis ya. Dan semuanya, makasih. Terima kasih semuanya.